sudah punya niat baik untuk berdana, jangan ditunda-tunda. Karena kalau enggak nanti kita mikir nih, aduh sayang nih kita mau dana, misalnya kita mau dana 100.000, aduh sayang ya, nanti besok jadi berkurang tuh jadi 50.000, nanti besoknya lagi bisa-bisa nggak dana. Semangat pagi, Sis Vero, Sis Elina, terima kasih sudah kembali lagi. Semangat pagi. Kembali menerima undangan untuk berbagi, supaya bisa memberi cahaya kebijaksanaan walaupun sedikit. Sadu. Kan yang penting ada aha itu artinya ada enlightenment lah. Ya, walaupun belum menjadi Buddha. Nah, hari ini kita coba membahas satu hal yang sempat dulu pernah dibawakan oleh host lain dan member lain tentang pemberian atau dana. Kan sempat heboh ketika ada satu yayasan. Nah, tapi supaya tidak tergerus kepercayaan yang mempraktekkan tentang memberi, kita coba membahas lagi nih, walaupun sudah tidak terlalu hot. Nah, sebetulnya arti memberi atau dana ini apa sih? Nah, mungkin Sis Vero dulu kali ya. Oke. Sebenarnya kalau berdana itu kan tujuan teman, jadi kita melepaskan ya, praktek untuk melepaskan kepemilikan ya. Jadi kita punya niat untuk memberikan yang kita miliki, tentunya yang kita miliki secara sah kepada pihak lain. Itu gambaran secara umum. Seperti itu, Romo. Oh, yang saya, karena dulu ada meme kan, yang seorang pria menemukan handphone, kemudian terdengar suara wanita yang ingin membeli perhiasan, membeli pakaian, dan si pria itu bilang, oh silakan. Tapi kemudian setelah teleponnya putus, dia baru bertanya, siapa pemilik handphone ini? Itu bukan sah ya? Bukan sah, bukan miliknya. Oke. Nah, kalau menurut Sis Elina sendiri dari keseharian seharusnya kalau dana atau memberi itu seperti apa sih? Menurut saya sih kalau berdana itu memang adalah suatu praktek untuk melepas. Praktek ya. Praktek sama yang melepas ya. Melepas. Cuma kadang-kadang banyak orang yang menilai saya kalau melepaskan dana harus yang pantas. Tetapi kalau menurut saya sih kesempatan yang kita temukan yang depan kita, yang orang yang menderita, yang kita perlu kita bantu, itu poinnya di situ, bisa membantu meringankan penderitaan orang lain. Jadi maksudnya tidak perlu menunggu ya waktu ya, tapi kalau memang melihat ada kesempatan dipakai. Iya. Seperti itu ya. Betul. Kadang-kadang kita untuk berdana aja susah loh. Maksudnya susah dalam arti mencari orang yang mau menerima itu kadang-kadang juga nggak gampang gitu. Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang kedua. Konsepnya bagaimana? Tadi kan kalau yang tadi misalnya mencari orangnya, apakah artinya kita tidak bisa membuat kesempatan? Bukannya nggak bisa membuat kesempatan, jadi ada kalanya nih. Contoh lah yang umum, kita punya kita lagi misalnya baksos ya, kita ada siapkan makanan. Nah, misalnya ternyata kita makanannya berlebih banyak nih. Kita mau bagi, mau cari aja kadang-kadang susah. Kadang-kadang ya. Ya gitu, seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau secara konsep dana sendiri harus bagaimana tuh? Apakah ada persyaratan tertentu atau bagaimana baru bisa dianggap sebagai melepas? Oke. Kalau dari menurut pengertian dari Buddhisme itu sebenarnya berdana itu kan ada berdana yang baik itu kan kata ada 6 faktor ya. 3 faktor dari si pendana dan 3 faktor dari si penerima gitu. Kalau si penerimanya kan sebaiknya adalah orang yang mempunyai moralitas. Ya. Orang yang mempunyai moralitas, tapi sebenarnya tidak mempunyai moralitas pun ada akibatnya gitu ya, ada buahnya, ada buah yang baik gitu. Karena di Buddhisme kan dijelaskan ada 14 kalau secara individual tuh ada 14 tingkatan kan.
dari mulai Tata Gata dari Buddha sendiri, Paceka Buddha, Arahat, orang yang baru mau memasuki jalan Arahata gitu, sampai ke Putujana ya, Putujana kayak kita semua lah yang belum mencapai pencerahan. Terus kemudian terakhir adalah yang ke-14-nya itu adalah binatang itu. Bahkan kita berdana ke binatang pun ada buahnya yang dikatakan di Sutta itu bisa berbuah 1000 kali kalau saya nggak salah, 1000 kali. Jadi maksudnya di 1000 kehidupan juga masih bisa gitu berbuah gitu. Bahkan yang binatang gitu ya. Terus kemudian juga ada kalau dari segi yang lain kan Buddha menganjurkan sebaiknya itu kita berdana juga kepada sangga ya. Kalau yang kepada kolektif kan ada 6 tingkatan, Pak ya. Jadi kepada sangga yang dipimpin oleh Buddha pada saat Buddha masih hidup itu sebenarnya yang paling tinggi kan. Yang kedua adalah saat Buddha sudah parinibbana. Terus kemudian kepada kalau kita berdana kepada biku ya, kelompok yang kita misalnya kita mau berdana, kita bilang kita mau mengundang sekian banyak biku dan bikuni gitu. Terus kepada biku aja, kepada bikuni aja gitu kan, yang sampai segitu tuh ada. Jadi ada 6 tingkatan. Kalau kita ingat ceritanya kan dimulai pada saat Mahapajapati Gotami ya, yang Mahapajapati gitu yang mau berdana jubah yang dia tunun sendiri, sampai yang bagus sekali, dia berkali-kali meminta kepada Buddha Gotama mau berdana. Tapi Buddha menganjurkan untuk berdana kepada sangga. Sedangkan ini dia merasa ini dia udah buat sendiri, udah usahanya begitu besar gitu. Dia maunya ke Buddha gitu, nggak mau ke yang lain, sampai udah ditanya 3 kali kan. Nah, akhirnya Buddha tetap menganjurkan kepada sangga. Karena apa? Karena kepada sangga memang lebih besar gitu manfaatnya daripada kepada individu. Bahkan kepada yang tadi itu, yang individu yang kita mulai dengan Tata Gata, tapi kalau kita berdana kepada sangga jauh lebih besar gitu. Makanya kenapa mungkin ya sekarang itu kan umat-umat dengar itu maunya berdana kepada sangga gitu. Seperti itu. Ya nggak ada salahnya juga sih gitu. Saya sih berpikir nih kalau di rumah kita ya, kan kita kan ada rupang Buddha gitu. Itu kita bisa lakukan kan di rumah gitu. Kita berdana ya, mungkin dalam pikiran kita berdana kepada sangga atau kepada Buddha gitu. Di rumah itu sebenarnya bisa gitu. Menarik ini untuk yang tadi di dalam Dakina Vibhanga Sutta yang 14 makhluk itu ya. Cuman masalahnya bagaimana kita menemukan Tata Gata. Justru itu, menemukan Tata Gata udah yang hidup udah enggak, tapi kan ada kalau kita punya rupang gitu ya, atau punya visualisasi gitu. Nah, itu udah cukup tuh. Kan yang tadi Buddha kan bilang saat Buddha sudah parinibbana gitu kan. Nah, jadi masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan selain dari yang Tata Gata ya. Ada yang lain-lainnya lagi. Iya, betul. Nah, tapi yang menarik juga tadi ada yang 6 syarat pemberi dan penerima ya. Kan kalau tidak salah untuk si pemberi sendiri artinya kan itu 3 kondisi pikiran sebetulnya kan? Iya, betul. Sebelum, saat, dan sesudah. Iya, sebelum, saat, dan sesudah. Jadi sebelum, pada saat kita udah berniat mau berdana itu udah dimulai tuh, ada cetananya ya, keinginan niat baiknya itu udah dimulai, itu kabadah. Jadi kita harus, istilahnya kan harus bahagia ya, harus senang gitu ya waktu berdana, jadi nggak terpaksa gitu. Nah, seperti itu. Terus kemudian juga pada saat kita berdana sampai setelah selesainya, sampai kita waktu mengingat perbuatan karma baik kita itu, kita masih senang gitu. Itu yang buahnya penuh gitu loh. Kalau gitu boleh nggak, misalnya seperti yang si Selina sampaikan tadi, untuk kondisinya ya kita bahagia terus aja dulu sebelum memberi. Jadi kan ketika melihat momennya, artinya kondisi bahagia sebelumnya sudah terpelihara. Bisa seperti itu ya? Kalau menurut saya sih bisa ya, kan berarti memang kita dari
bahagia terus nih, mempertahankan kebahagiaan kita lebih lama. Jadi jangan kita mumet-mumet terus, marah-marah sendiri. Siselina gimana? Kalau menurut saya, kalau kita mau lebih baik, memang kita berdana kepada orang yang silanya baik, seperti contohnya komunitas sangga. Tetapi kadang-kadang yang ada di depan kita itu mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita yang menderita, dan itu urgent sekali yang kita butuh kita pertolongan. Pasti kita akan mendahulukan menolong orang yang di itu ada prioritas ya. Seperti itu orang sakit kan nggak bisa tunggu-tunggu ya. Kan ada juga yang istilahnya kalah dana. Berdana di waktu yang tepat gitu. Kalau itu memang lebih urgent, ya kita harus pikirkan itu. Ada juga kan buahnya untuk menolong orang itu. Jadi nggak harus ini udah sakit, kita mau cari ini sangga di mana itu, karena itu lebih bukan begitu kan caranya. Tetap harus kalah dana, harus itu yang tepat, ya itu harus dilakukan. Ya, bukan berarti terikat dengan konsep ya atau teori. Kalau tadi Sis Vero sampaikan, berdana kepada satu pihak bisa mendatangkan 1000 kali. Kalau yang tadi Sis Elina sampaikan mungkin hanya 10 kali. Mungkin ada beberapa saudara-saudara kita atau teman kita yang mendengarkan ini, wah, saya lebih prefer yang 1000 kali dong. Tetapi kadang-kadang kita menyelamatkan orang yang ada di depan mata kita itu, menyelamatkan nyawanya ataupun menyelamatkan itu bisa berubah. Orang yang tidak baik, tetapi dana kita menjadi kecil, bisa berubah menjadi baik. Menyelamatkan satu orang itu sangat bahagia juga menurut saya. Betul. Jadi jangan, ya seperti yang tadi dibilangin oleh Krisno ya, jangan sampai kita berpatokan, karena sangga itu buahnya tidak terhitung, wah saya harus cari ini sangga di mana-mana, harus cari Buddha kalau bisa yang masih hidup gitu. Ya enggak juga ya, kita harus lihat kondisinya. Ya, justru itu seperti orang yang ingin mendapatkan sesuatu tapi melepaskan apa yang sudah di tangan ya. Kesempatan yang ada malah dilewatkan, padahal kesempatan yang berikutnya belum tentu dia dapatkan. Nah, itu menarik yang kita, semoga yang mendengarkan ini perlu ada kebijaksanaan juga. Karena terkadang pada saat sangga dana di bulan Katina pun juga banyak saudara-saudara kita juga yang memilih anggota sangga yang sudah memiliki wasa tertentu, ini akan dijadikan prioritas ya. Padahal kesempatan sangga kan adalah satu komunitas, itu bukan besar, individu ya. Jadi sama ini Romo juga satu hal ya, Buddha kan juga menyatakan ya di Culeka Sataka Watu ya di Dhammapada. Nah itu kisahnya kan saya ceritain sedikit kali ya. Boleh. Ceritanya kan ada panjang juga boleh. Supaya lebih menarik ya. Menarik. Jadi supaya lengkap. Ini ceritanya satu Brahmana namanya Culeka Sataka. Jadi Brahmana ini miskin. Cuman kan kalau di India ada pakai jubah ya, kayak kain sari gitu ya, kayak jubah kan istilahnya kayak gitu ya, itu dibilangnya kain luar lah, jubah luar gitu. Nah itu dia cuma punya satu, jadi dia dan istrinya cuma punya satu. Jadi kalau mau pergi mesti ganti-gantian pakainya, ganti-ganti kan. Saya ingat cerita itu. Ingat kan ceritanya. Jadi waktu dia dengar ada Buddha mau memberikan khotbah gitu ya, sharing gitu. Jadi dia berpikir mau pergi. Ya, jadi janjian sama suaminya mau perginya pagi atau yang malam gitu, siang atau yang malam gitu. Kalau nggak salah akhirnya si istri pilih yang siang, dia yang malam. Jadi bisa gantian nih jubahnya. Jadi tengah malam dengarkan, maksudnya malam hari pergi ke wihara mendengarkan gitu, mendengarkan. Nah, waktu dibahas mengenai saya lupa, mungkin di khotbahnya mengenai dana gitu loh. Jadi si Brahmana ini mau melepaskan jubahnya itu, mendanakan ke Buddha gitu. Tapi dia pikir kalau saya berdana sekarang, ntar istri saya nggak punya dong, besok nggak bisa pergi lagi gitu. Ya itu kan sampai udah lewat gitu kan. Jadi istilahnya jaga malam pertama gitu ya, dari jam 6 sampai jam 10 tuh udah lewat waktunya. Begitu juga dari jam 10 sampai jam 2. Masih bimbang antara kasih enggak gitu kan cuma satu-satunya. Akhirnya
di jaga malam ketiga gitu, di setelah jam 2 malam berarti dia bertekad dia mau kasih tetap. Akhirnya kan dia kasih, dia kan bilang wah saya sudah menaklukkan gitu ya. Nah dia begitu senangnya, dan kebetulan kan ada Raja Pasenadi ya, Raja Pasenadi yang di situ. Akhirnya Raja bingung, ini kenapa? Karena biasanya kan orang yang mengucapkan itu adalah orang yang sudah menang perang gitu loh. Ini kenapa? Akhirnya suruh cari tahu kan. Akhirnya tahu, ternyata si Brahmana itu kisahnya seperti itu. Akhirnya dia danakan 2 jubah gitu ya, dua kain jubah luar gitu untuk itu. Nah si Brahmana waktu dapat itu dia danakan lagi ke Buddha. 2 itu akhirnya dilipat gandakan lagi menjadi 4 dikasih terus. Gitu kan, sampai akhirnya 32 kalau nggak salah dikasih 32 jubah. Nah akhirnya Raja bilang, sudah cukup Brahmana, kamu ambillah 2 buat kamu dan istrimu, yang 30 kamu boleh danakan. Akhirnya dia danakanlah ke sangga gitu, ke sangga yang 30 itu. Nah jadi terus singkat cerita akhirnya juga si Brahmana ini akhirnya mendapat kayak selimut wool gitu yang mahal. Waktu dulu tuh mungkin katanya 1000 kahapan, mungkin mahal banget gitu ya kalau versi sekarang. Nah itu juga dia danakan, dia buat di ganda kutinya Buddha, buat kayak penutup gitu ya supaya nggak panas gitu di situ. Peredam ya, panas. Dan juga satunya lagi dia danakan buat di sangga gitu, di areanya sangga-sangga yang lain gitu ya. Jadi waktu sekali si raja datang ke ganda kuti, dia melihat, wah ini dari mana? Dia tanya ke Buddha ya, Buddha akhirnya menyatakan kan didanakan oleh si Brahmana. Nah akhirnya raja memberikan ke si Brahmana itu ada 4 gajah, 4 kuda, ada 4.000 koti gitu, pokoknya uang yang besar gitu ya. Terus kemudian kasih juga kayak pembantu gitu, 4 perempuan, 4 laki-laki, nah, seperti itu gitu. Jadi waktu akhirnya ditanyakan ke Buddha, Buddha menjelaskan, jadi kalau orang punya niat berdana itu harus saat itu juga gitu, jangan ditunda-tunda perbuatan baik itu gitu. Karena seharusnya kalau si Brahmana itu mendanakan ke di jaga malam pertama, jadi antara waktu dari jam 6 sampai jam 10 itu dia akan dapat masing-masing itu 16. Lebih gitu. Banyak ya? Lebih banyak. Dan kalau dijaga malam kedua tuh masing-masing 8 gitu. Tapi karena dia menunda-nunda, akhirnya cuma dapat 4. Jadi mungkin pesan moralnya, kalau kita sudah punya niat baik untuk berdana, jangan ditunda-tunda. Karena kalau enggak nanti kita mikir nih, aduh sayang nih kita mau dana, misalnya kita mau dana 100.000. Aduh sayangnya nanti besok jadi berkurang tuh jadi 50.000, nanti besoknya lagi bisa-bisa nggak dana gitu kan. Harus segerakan. Harus segera. Ya, seperti lagu berbuat baik jangan ditunda-tunda. Betul sekali. Ya tapi itu yang sering terjadi ya. Kalau saya tidak salah ingat, seorang Pak Gede Prama pernah bilang itu konsep itu yang tadi Bu Vero sampaikan. Kita itu punya corruptive mind. Jadi kalau semakin lama menunda, akan terkorupsi. Betul. Jadi yang awalnya 100.000 bisa jadi 50.000 bisa jadi 25 atau bahkan lebih kurang. Oke. Jadi kita sebetulnya kalau memang mempunyai satu hal yang baik, harus dapat direalisasikan ya. Betul. Tapi bagaimana kita dapat menilai hal ini bijaksana atau tidak? Seperti tadi, mungkin ada keyakinan yang sangat tinggi terhadap Buddha, sehingga si Brahmana itu mau memberikan sesuatu yang berharga. Tapi kalau dikembalikan kepada kita, contohnya handphone kita lihat ada yang lagi membutuhkan, apakah kita dapat melepasnya dengan mudah? Itu yang susah ya. Nah, hal itu seperti bagaimana sih Sarina? Kalau ada gambaran seperti itu? Untuk yang sekarang, kalau untuk berdana kepada real Buddha sekali itu kesempatannya mungkin sudah tidak ada ya. Mungkin kita harus mengalihkannya kepada sangga. Begitu. Tapi kalau kita yang seperti si Brahmana tadi itu harus melepas sesuatu yang paling kita berharga. Ini juga harus jadi pertimbangan kita gitu ya. Kita harus mengetahui. Pertama, kita dalam konsep dalam berdana itu juga harus ada
realistisnya pertama kalau menurut saya yang mungkin ya, versinya beda ya, tidak mungkin saya tidak sesuci Brahmana yang diceritakan itu ya. Kebutuhan keluarga belum pasti belum kebutuhan keluarga atau pribadi saya itu tercukupin dulu. Di antara lebihnya itu kita bisa gunakan untuk berdana. Jadi supaya dana kita bisa berkelanjutan gitu, tidak hanya sekali ini aja udah putus gitu. Jadi kalau kita memutar dan kita bisa terus bekerja, kita penuhi dulu kehidupannya kita pribadi, kita sehat, kita bisa mampu bekerja, mampu menghasilkan uang dari tumpukan harta kita itu, kita bisa tetap berlanjut berdana. Jadi berdana bukan cuma satu kali aja habis-habisan, tetapi harus berkelanjutan. Jadi kita bisa memupuk lebih banyak karena baik di sini. Menurut saya sih begitu. Nah, ini memang lebih realistis ya. Realistis ya dengan kehidupan sekarang. So kalau enggak kita punya handphone satu, kemudian ada yang membutuhkan, kita bilang wah teringat cerita Sisvero tentang Brahmana yang melepas. Saya langsung berikan saja. Atau di jalan kita sedang naik mobil, ada yang melihat ada yang sedang tertati-tati, kita kasih mobil kita, kan bukan seperti itu juga ya. Itu artinya membabi buta. Betul. Karena kan di salah satu sutta ya, kalau nggak salah Buddha juga mengajarkan, kan kita kalau dari penghasilan kita 50% untuk ditabung kalau saya nggak salah. Ya, itu kalau tidak salah di Adita Sutta. Adita Sutta ya, 50%. Terus ada yang untuk yang kehidupan sehari-hari 25%. Nah, 25% lagi untuk keadaan darurat. Nah, di 25% yang kehidupan sehari-hari itu termasuk untuk berdana. Dibagi 5 lagi ya. Iya, jadi Buddha juga mengajarkan yang seperti itu gitu, jadi nggak membabi buta tadi ya. Karena mungkin memang bedanya kan Brahmana artinya memang ada satu pilihan hidup ya. Jadi bukan sebagai layman seperti kita langsung seperti ini. Dan tadi juga cerita Brahmana ini juga memicu artinya hampir sama seperti syarat yang tadi 6 syarat pemberi dan penerima. Karena salah satu syarat si penerima itu dapat mengurangi keserakahan kan. Betul. Nah, si Brahmana itu dapat mempraktekkan. Jadi apa yang Buddha ajarkan ini dapat memicu hal yang baik untuk si penerima ya. Karena supaya si penerima, kan biasa orang bilang kalau ingin memberi, berilah pancing. Jangan ikan, atau berilah kail, jangan ikannya. Supaya dia dapat mengumpulkan dan dapat memberi kepada yang lain. Terkait dengan yang tadi juga untuk yang kebijaksanaan memberi. Kan kalau di acaranya ada yang kalau pada saat memberi dengan tangan kiri, tangan kanan nggak boleh tahu. Tangan kanan kasih, tangan kiri nggak boleh tahu. Nah, kalau kita pada saat memberi, pasangan boleh tahu nggak? Atau kita perlu pasang di media sosial kita nggak? Nah, itu tuh yang sekarang mungkin banyak dilakukan, quote unquote ya, beberapa mungkin ya, beberapa orang kan suka gitu. Oh, berdana itu untuk nama gitu. Jadi itu sebenarnya niatnya nggak murni kan ya, niatnya nggak murni. Yang benar itu kan niatnya itu memang cetananya untuk yang terbaik sebenarnya. Aspirasi kalau kita mau berdana itu kan supaya kita keluar dari samsara nih, karena kan root akar dari ini semua kan adalah salah satunya kan tanha. Selain dari awija itu kan tanha. Tanha itu kan termasuk keinginan ini, keinginan itu ya. Nah, itu dengan kita melepas kepemilikan kita itu kan supaya kita bisa tujuannya yang mulia adalah untuk kita keluar dari samsara gitu, pasti bana. Jadi kalau untuk cari nama itu kan berarti masih duniawi lagi. Jadi ya berkutat-kutat tetap di samsara menurut saya. Ya, tapi jadi ini mungkin juga sebagai tadi ada realistis. Yang kedua juga seperti ini bukan kesimpulannya, tapi yang bisa kita petik dari diskusi ini bukan mencari sensasi juga. Betul. Tapi kalau masuk ke media sosial boleh ya? Kalau menurut saya sih supaya memicu yang lain untuk ikut turut serta, gitu mengajak. Tergantung ininya ya mungkin ya kalau untuk mengajak mungkin ya. Mengajak itu perlu ya. Mengajak karena bersama-sama kita dalam melakukan kebajikan itu
powernya lebih besar mungkin ya. Iya, karena di salah satu sutta ya, ada salah satu sutta juga kan Buddha juga menjelaskan ya, kalau misalnya kita berdana, terus kita mengajak orang lain berdana gitu kan, nanti di kehidupan berikutnya kita bisa menjadi pemimpin gitu kan. Terus ada lagi kan orang yang berdana dia nggak mau ngajak gitu kan, terus ada yang nggak berdana tapi ngajak orang lain berdana, terus juga ada yang nggak berdana juga nggak ngajak orang lain berdana gitu kan. Itu ada masing-masing gitu. Ya, matriksnya ya. Iya. Dan mungkin salah satu perwujudannya tawatim saya, karena berbuat baik sama-sama jadi terlahir satu kondisi yang sama-sama ya. Betul. Tapi nanti kalau kita ngajak musuh dan ketemunya sama-sama juga susah lagi. Kan udah di kehidupan berikutnya belum tentu musuh. Iya, udah hilang ya. Udah hilang. Bisa dirubah karmanya yang buruk jadi baik. Ya, tapi tadi pasangan perlu tahu nggak? Kalau menurut saya perlu tahu juga kan supaya Ini uang dapur habis kemana? Kan tadi harus dipikirkan tuh, nggak sampai uang dapur habis tuh. Jadi disesuaikan dengan kondisi ya. Karena terkadang juga mungkin ada beberapa pasangan muda yang satu mengetahui manfaat berdana, yang satu belum, dan khawatir menimbulkan friksi atau konflik, sehingga yang satu yang mau berdana secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam supaya ya tadi friksi itu tidak terjadi. Tapi ada baiknya juga mesti diberitahu ya, siapa tahu dia malah tertarik. Iya, tertarik. Kalau menurut saya mungkin diajarkan dulu manfaat dari berdana itu, bagaimana itu, nanti mungkin jadi tertarik. Malah saya ada kenalan yang kan kalau sekarang kan kita dananya bisa lewat online kan, transfer gitu kan. Nah, lewat Kris, bukan Qris. Nah, ada yang gitu. Jadi kalau si istri atau suami mesti nunggu, mesti barengan, harus kliknya tuh barengan gitu supaya. Wah, itu boleh menarik. Saya coba praktekkan juga, bukan kita ya, saya praktekkan dengan pasangan saya. Mungkin memberikan pemahaman yang sama sepaham gitu sama suami sama istri itu juga bisa menimbulkan keharmonisan keluarga. Kalau kita punya pemahaman yang satu, kita mempunyai misi yang sama, kita bisa jalannya lebih enak, nggak usah sembunyi-sembunyi dan berdana ya. Betul. Tadi juga saya terpicu dari yang Sis Rina sampaikan, ada prioritas tadi yang Sis Vero juga sampaikan, ada kala dana ya. Sebetulnya kita bisa tentukan prioritas nggak sih kalau berdana? Contoh, tentang ada pilihan dana pendidikan, ada dana tawaradana untuk wihara dan keperluan. Ada mungkin panti asuhan. Sebetulnya boleh gak kita jadikan prioritas pilihan salah satu ini? Karena kita melihat, mungkin setiap orang melihat manfaat dari setiap dana ini berbeda-beda kan. Nah, tapi diperbolehkan gak? Kalau menurut saya, ini pandangan saya ya, itu diperbolehkan. Kita harus melihat yang mana yang mungkin lebih membutuhkan. Misalnya nih, uang kita terbatas gitu. Kita mau berdana. Mungkin kalau memang masih bisa dibagi-bagi, kita dana porsi yang lebih besar itu ke yang mana yang membutuhkan gitu kan. Kalau menurut saya. Menurut saya sih, kalau menurut kesempatan kita berdana itu berbeda-beda. Kesempatan yang datang pada saya sama Ibu Vero mungkin berbeda. Jadi kesempatan yang saya bisa menurut hemat saya, pandangannya saya itu lebih mana manfaatnya itu penilaiannya pada saat itu, kondisi saat itu, kondisi saya pada saat itu. Kalau mana yang pada saat itu kondisi dan kesesuaikan dengan kemampuan saya, mana yang lebih penting menurut penilaian saya akan berdana di arah sana. Kalau punya lebih banyak di sana prioritas. Tetapi kalau menurut saya ini bunanya kurang, mungkin saya akan berdana dikit gitu supaya tetap ikut gitu. Demikian juga dana kepada orang yang mempunyai sila yang baik. Saya merasa itu butuh jodoh, ya, butuh jodoh, kesempatan. Kalau memang kita berjodoh, bertemu dengan Bante yang ini, yang itu, kita pasti bisa melakukannya, kesempatan untuk melakukannya gitu. Jadi ada jodoh, faktornya pandangan kita, situasi kita rasional pada saat itu juga menentukan mana kita menjadi prioritas dananya kita. Ya, dan tadi kata kuncinya itu di situ ada tuh dari Sis Vero. Ketika dana kita terbatas,
sehingga menjadikan pilihan ya. Padahal kalau gitu, kalau kita seperti Raja Pasenadi tidak terbatas, artinya bisa semua ya. Wah, artinya supaya kita jangan pusing oleh pilihan, kita harus punya yang lebih ya kalau gitu ya. Setuju gak? Kalau nggak kita masih jadi manusia. Iya, soalnya kalau nggak kita akan dihadapkan prioritas yang mana nih, 1, 2 pilihan-pilihan. Kita juga umat berumah tangga ya, iya, mempunyai kewajiban untuk mencari itu kan nafkah. karena ya pilihan itu jadinya kesempatan kita juga terbatas karena dana kita terbatas. Padahal kalau kita berpikir yang kita miliki tidak terbatas, mungkin itu bukan dianggap sebagai hambatan ya. Ya. Terkait dengan tadi manfaat dana, sebetulnya bagi Sis Elina dan Sis Vero ini ada hal yang memang bisa dijadikan contoh gak untuk yang menonton kita? Manfaat dana bagi masing-masing. Istilahnya kesaksian tanda kutip. Oh, kesaksian. Karena kalau soalnya kan kalau kita hanya bicara konsep, teori, terus manfaatnya kapan? Nah, mungkin ada sebagian yang bilang nanti di kehidupan yang akan datang. Waduh, siapa yang tahu kalau begitu? Saya juga punya satu cerita ya. Anak saya dari kecil punya satu cita-cita, ingin jadi dokter. Dan keluarga saya bukan dari latar belakang keluarga dokter, dan kita juga tidak mempunyai kalau masuk dokter kan sekitar baru masuk daftar dia udah habis 300 ya. Kalau ke swasta ya, kemarin juga anak saya mau jadi dokter, saya bingung, saya tidak punya cadangan gitu banyak duit, keluarga ini masih butuh itu. Saya bilang ke anak saya, ganti cita-cita sekolah yang lain aja. Anak saya ngambek sama saya, ngotot mau kedokteran. Ya gimana ya, saya pikir. Terus saya ada kesempatan dari wihara, kebetulan saya ada pengurus wihara pada waktu itu, Dharma Kelas di Bakti kita mengadakan baksos pendidikan. Saya secara pribadi menghandle 2 kali baksos pendidikan. 1 kali ke kampungnya Bante Sadah di Gombong ya. Kita membagikan seragam, sepatu, buku, tas, perlengkapan ke anak-anak yang ada di sana. Dan tahun kedua saya membagikan ke baksos pendidikan bersama-sama anggota ke Pati di kampungnya Bante Sena. Itu kita juga mengadakan baksos, pembagian paket pendidikan, baju, seragam, segala macam, buku, dan pada saat anak saya, karena kan nggak bisa ya masuk ke swasta, terpaksa satu-satunya jalan ke negeri. Pada saat anak saya ngikut pendaftaran, mau mengisi formulir, diskusi sama saya, guru saya menyarankan saya untuk pilih yang di luar Jakarta, karena kemungkinan diterima di negeri lebih gampang, lebih dapatnya jatah di Jakarta, rebutan banyak orang, UI terutamanya. Akhirnya saya putuskan anak saya daftar pilihan dari SBMPTN-nya itu pertama pilihan lokal UI, yang kedua UGM, dan yang ketiga mau pilih mana Saya bilang kita pernah mengadakan baksos sosial di Jawa Tengah, pilih Jawa Tengah, Semarang, Undip. Saya bilang ini 3 adalah pilihan sulit. Karena banyak sekali kalau udah pilihan pertama nggak dapat lokal, pilihan kedua UGM tidak mau di nomor 2 kan, Undip juga tuh tidak mau di nomor prioritas akhir. Tetapi saya nggak tahu karena baik mana yang berbuah, tahu-tahu di pilihan ketiga anak saya dapat di Undip. Begitu pengumuman SBMPTN langsung dapat. Jadi teman saya yang sama-sama ikut saya daftar itu nggak dapat itu juga sudah stres ini. Tapi mungkin dia akhirnya dapat di Universitas 11 Maret dengan jalur mandiri gitu. Jadi nggak dapat di jalur terus. Itu juga suami istri sempat berantem dulu. Aduh gimana nih, karena nggak daftar di cadangan, pusingnya gitu. Jadi saya merasa mungkin karena saya melakukan baksos 2 kali baksos, saya bawa suami saya bawa ke sana loh. Untuk mendukung saya melakukan baksos keluarga. Ini goosebumps saya merinding. Itu baru jadi koordinator ya? Iya, menyelenggarakan dari kita itu 2 kali bisa masuk Undip ya, berarti mesti 4 kali baru masuk UI. Tapi ini ada satu hal yang mungkin kita tidak bisa cocok logi ya menghubungkan. Tapi apa yang diberi pasti suatu saat akan kembali kepada kita tanpa kita harus menunggu ya.
Mungkin saya merasa ini adalah mungkin anak saya nggak bisa masuk karena pilihan ketiga, biasanya udah ketiga tidak mau, besar di pilihan ketiga nggak mau tuh. Tapi anak saya bisa langsung. Itu juga banyak orang mengatakan, kok kamu bisa di pilihan ketiga kepilih sih. Tapi merasa ini mungkin karma baik yang berbuah pada waktunya. Semesta alam mendukung. Karena Sis Elina aktif untuk sebagai koordinator bakti sosial untuk pendidikan. Dan juga didukung oleh kemampuan akademis anak dan kondisi luar kota, ini semuanya matang bersamaan ya. Mantap. Kalau si Vero gimana nih? Oke, kalau saya ceritanya agak unik juga nih kalau menurut saya ya. Jadi ini kejadian waktu saya masih kerja di negara lain gitu ya, karena saya pergi sendiri di sana dan saat itu saya sudah menikah, tapi suami saya di Indonesia, saya di negara lain. LDR nih ya? Iya. Karena saya sendiri gitu, saya suka nonton TV. Jadi zaman itu dulu di TV-nya tuh suka ada seperti iklan, kalau mau menjadi orang tua asuh gitu, untuk ini silakan hubungi nomor sekian-sekian gitu. Dan akhirnya saya mendaftar dan saya mengambil satu anak asuh dari Amerika Selatan gitu. Dan juga terakhir saya ambil juga satu dari Filipina kalau saya nggak salah. Jadi ada 2 anak asuh. Itu saya lakukan. Walaupun saat itu bisa dibilang gaji saya juga nggak besar gitu, tapi dengan niat baik. Dan dulu saya belum kenal agama Buddha saat itu. Nah, jadi pada saat berarti kenalnya siapa? Kenalnya yang lain. Oh, yang lain ya bukannya. Oke, baik. Jadi akhirnya setelah saya pulang dan itu kan dengan niat yang baik ya. Jadi yang penting ini kalau menurut saya niat baik. Jadi nggak punya pikiran juga, dulu belum kenal karma dan akibatnya, atau dengan dari dana itu akibatnya apa belum tahu gitu waktu itu. Jadi memang pure niat baik mau membantu gitu. Jadi pada saat pulang ke Indonesia setelah punya anak, nah pada saat saya mau menyekolahkan anak di satu sekolah yang cukup bagus dengan biaya yang cukup besar, itu nggak punya dana. Nah tapi saat itu sangat beruntung suami saya karena suka main golf ya waktu itu, jadi akhirnya bisa menang hole in one gitu, hadiahnya cukup besar. Nah jadi kendaraan lah ya, dua kendaraan pada saat itu yang bisa kita jual, dan akhirnya bisa menyekolahkan anak. Dan itu kejadian itu berulang lagi gitu, sampai pada saat anak saya dari SD mau masuk SMP juga seperti itu, nggak punya uang cukup gitu. Nah tapi beruntungnya sekali lagi suami saya juga menang. Kalau yang kedua kali kalau saya nggak salah door prize gitu, jadi kita juga menang mendapatkan kendaraan yang akhirnya bisa kita jual juga, dan uangnya bisa dipakai buat bayar uang masuk ya. Dan jadi itu walaupun saya nggak bisa memastikan itu adalah karena saya dulu berdana untuk anak asuh gitu ya, tapi saya merasa kok ini related gitu, karena saya mendanai pendidikan anak kan dengan itu. Jadi pada saat anak saya mau sekolah kok lancar gitu, ada aja biayanya ada. Dipermudah ya? Dipermudah. Ya, berarti bukan ada satu kekuatan yang atau satu makhluk yang membuat kemudahan secara langsung, tapi kita dapat melihat apa yang pernah dilakukan ya. Iya. Sama seperti si Selina ya, betul. Karena ada aktivitas ini kok seperti ada yang mendorong. Bukan hanya sebatas karma, mungkin kalau kita jadikan karma nanti kita jadikan sama seperti ajaran lain gitu. Oh ini timbal baliknya secara langsung, tapi memang ada kondisi yang mendukung. Mendukung, iya. Semuanya harus bermatang secara bersamaan. Betul, dan niatnya itu. Jadi jangan sampai niatnya itu supaya yang kayak tadi, supaya nanti anak saya misalnya diterima, saya jadi mau dana gitu ini itu bukan gitu ya. Jadi bukan seperti itu mengharapkan pamrih. Iya betul. Pada saat kita melakukan dana juga kita nggak ingat ya, nggak memperkirakan bahwa masa depan kita menghadapi apa. Gitu. Yang penting pada saat masalah timbul ada solusinya mendatang. Nah ini memang kalau di kalangan Budi sendiri, kalau kita bicara seperti ini kan memang ada yang percaya sekali bahwa
mau berharap karma baik itu segera berbuah. Kalau tidak berbuah, artinya salah nih ajaran Buddha. Tapi terkadang ada yang terlalu ekstrim kiri. Tadi terlalu ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kiri itu ngapain sih saya melakukan ini? Toh apa yang saya lakukan yang penting baiknya saja. Nanti aja kalau sempat, kalau punya baru melakukan. Dan saya atau kita berharap ini sebaiknya ikut cara Buddha ya, jalan tengah ya. Ada kesempatan kita pakai tanpa harus berhitung kalkulatornya ini berapa puluh kali dapat balikannya nih. Ya, jadi kesempatan berdana ada yang bisa kita tangkap aja gitu. Iya, kalau enggak kan selalu di mana-mana bawa kalkulator, ngeliat ada kesempatan, wah ini berapa kali nih dananya? Artinya saya punya bank of karma saya nih, rekening saya bertambah berapa banyak setiap kali saya lakukan kebaikan. Tapi yang pasti aspirasi tetap diperlukan ya pada saat setiap kali kebaikan itu dilakukan. Aspirasi dan itu sangat baik sebenarnya yang Buddha ajarkan. Jadi aspirasinya jangan sampai kita beraspirasi kita mau ini supaya saya kaya, benar. Supaya saya kalau itu harapan ya. Kan banyak orang gitu ya. Supaya nanti karena kan kita ada hasilnya gitu kan. Hasilnya supaya saya kaya, supaya saya panjang umur, supaya saya sehat, supaya saya banyak lagi lah, pintar, bla bla bla. Itu karena Buddha menyatakan itu kalau kita memang berdana dengan niat yang baik, itu udah pasti hasilnya seperti itu. Pasti hasilnya baik. Iya, pasti hasilnya baik. Jadi yang penting aspirasi kita itu adalah itu supaya bisa menjadi parami, kita beraspirasi supaya kebajikan atau dana yang sudah kita berikan ini membuat kita akan terbebas dari samsara gitu. Itu aspirasi itu sangat bagus, sama pelimpahan jasa, pelimpahan jasa yang sudah. Karena perumpamaan Buddha seperti menanam pohon mangga ya. Betul. Ketika menanam pohon mangga bukan hanya didiamkan kan, tetapi harus dijaga kan, dipupuk ya seperti tadi. Kita melakukan kegiatan kebajikan, anak mempunyai kemampuan akademis yang baik, punya pasangan yang baik, mau membantu kan, nah itu kan semua berarti harus dipupuk kan, karena kalau nggak dipupuk dibiarkan saja, buah itu mungkin ada buahnya, tetapi mungkin rasanya yang beda atau bentuknya yang beda. Betul. Sama ini Romo, jadi kalau kita sudah sering berdana ya, kan kita nggak ada istilahnya itu kayak udah otomatis ya, punya kerelaan gitu, jadi nggak terlalu mikir panjang. Pertimbangan tadi yang seperti Brahmana, jaga waktu pertama, jaga waktu kedua ya. Kan gini, saya tuh punya teman-teman kalian Mita lah ya, yang memang bisa saya katakan tuh baik-baik gitu. Jadi kalau ada kesempatan berdana itu kita sampai bilang ini kayak gerak cepat gitu. Siapa yang dulu, padahal kan kita misalnya nih kalau kita lagi ada yang membutuhkan apa, kita bilang ini ada kebutuhannya, udahlah cuma buat 10 orang, wah cepet-cepetan gitu. Jadi masuk listnya 10 orang. Cepet-cepetan. Tapi ditampilkan nggak 10 orang? Kenapa? Ditampilkan nggak? Yang penting disimpan dulu ya datanya. Dan di sini juga saya mengutip integritas ketika kita memberi dana, kan ada 5 di Sapurisa Dana Sutta. Pertama ada keyakinan, kedua kita memberikan dengan rasa hormat, ketiga kita memberikan waktu yang tepat yang tadi kan, yang tadi kala dana, dan ini dengan hati yang ikhlas ya. Jadi bukan tadi saya memberi ini supaya dapat kembali pamrih jadinya ya. Nah, tetapi yang kelima ini tidak melukai diri sendiri dan makhluk lain. Artinya ada kebijaksanaan ya. Betul itu yang tadi. Ya, kan si Brahmana ketika memberikan apa yang dia punya, artinya kan dia berpikir tidak hilang atau tidak melukai diri dia kan, karena dia ketika memberikan. Tapi kalau kita memberikan handphone kita dan kita merasa terluka artinya. Ya, ini memang sangat menarik sekali kalau kita bicara dana, karena dana ini kalau dari seperti arti mungkin Sis Vero yang lebih tepat nih menjelaskan dasa punya kiryawatu, yang kita nggak membahas dasa 10-nya, tetapi kan poin pertama adalah dana. Kan? Dan kalau Sis Vero mungkin mengulas sedikit arti punya kiryawatu. Nah,
Punya itu kan kebajikannya. Yeah. Kiriya itu kan perbuatan. Jadi dasar atau landasan. Kalau dasar kan 10. Yeah. 10 landasan perbuatan bajik. Nah, itu kan dana adalah yang pertama gitu. Yeah. Karena memang dari dana itu sebenarnya yang paling mudah dilakukan. Iya, Sebenarnya betul, yang paling kan mudah dilakukan. Baru yang berikutnya sila, samadhi, bawana dan seterusnya gitu. Yeah. Ya, jadi kan kalau parami sendiri kan dibagi 3 ya Romo ya. Ada yang dasar, ada yang menengah, ada yang superior gitu ya. Jadi sebenarnya kalau yang kita melepas uang nih kan yang sederhana ya. Yeah. Yang menengah itu kayak melepas anggota tubuh ya kalau misalnya gitu ya. Anggota tubuh kan, organ tubuh itu kan bodhisatta kayaknya Darah. agak susah tuh ya, selain darah mungkin kornea. Nah itu tuh udah luar biasa gitu ya. Terus yang atau ginjal tuh ya kan kadang ada teman sakit ya, mereka ginjalnya itu udah termasuk yang menengah. Yang terakhir kan sampai kehidupan kita juga kita ini kan gitu. Itu yang dilakukan oleh bodhisatta itu luar biasa. Mungkin kita kalau belum bisa, saya termasuk yang belum bisa nih, kedua dan ketiga. Yang pertama aja gitu kan, yang mungkin materi atau waktu dan sebagainya itu. Ya. Nah itu yang perlu kita, semoga yang mendengarkan ini kalau memang belum punya kesempatan berdana, tapi minimal bisa mengajak yang lain berdana atau melakukan punya kiriya. Iya. Ya. Karena itu akan membuat snowball. Seperti tadi kan si Brahmana itu membuat snowball kan. Dari 1 menjadi 2 hingga berlipat-lipat menjadi 32. Jadi sebetulnya skema Ponzi yang positif sudah ada ya padahal di dalam Dhammapada ya, berkembang kan. Model piramid. Iya, betul. Ya. Saya juga memberikan sedikit kesaksian juga. Memang semuanya tentang pendidikan juga saya pendidikan. Sehingga suatu saat pernah terpicu ketika mama saya meninggal, mendengar berita bahwa pada saat yang sama ada seorang aktivis wihara di daerah Tangerang meninggal. Ini justru si pencari nafkah, papanya. Dan kemudian kita coba lihat keluarganya memang kurang, sehingga saya bersedia sebetulnya menjadi koordinator sama seperti si Selina dan coba mencarikan siapa yang mau dapat memberikan anak asuh, dana anak asuh. Cari-cari, ternyata ada yang beberapa persyaratan tidak terpenuhi. Namun kami tidak putus asa, saya dan istri, akhirnya itu dengan sepengetahuan istri, kita membiayai dan berkoordinasi dengan sekolah bulanannya. Jadi bulanan itu mereka tidak tagihkan, tapi ditagihkan ke kami. Itu sampai lulus SMK dari SD. Nah, luar biasa. Kemudahannya, nah ini saya bilang tidak tahu, tapi ya boleh disangkut pautkan, boleh tidak. Ketika anak saya lulus SMA, itu kemudahannya masuk ke satu universitas, bebas biaya, 1 tahun full. Nah, kemudian mendapatkan kemudahan untuk tempat tinggal. Nah, ini juga sebagai contoh juga untuk yang lain. Supaya kita bukan menimbang-nimbang, oh saya dapatnya apa, tetapi ada kesempatan tanpa kita tahu hasilnya akan seperti apa, tapi punya keyakinan kan seperti yang Sapurisa dan Asuta, ini adalah baik, membawa manfaat dan kita ikhlas, tidak melukai kita, karena kan seperti tadi kan kita juga layman, punya anak, saya punya anak 3, membiayai kebetulan 2 anak lagi, jadi saya punya anak 5. Karena kan jadinya anak asuh, padahal dulu saya mencarinya kakak asuh, ternyata belum ketemu. Nah, menarik. Mungkin pembahasan dana ini kita tidak lanjutkan lagi karena banyak kontroversinya. Mungkin lain kesempatan kita membahas kontroversi dana, karena ada yang berpendapat bahwa apakah berbuat baik itu cukup dana saja? Kalau saya nggak punya apa-apa, ngapain saya harus berdana? Padahal kan banyak sekali faktornya ya. Betul. Banyak juga bentuk dana yang bisa kita datangkan. Iya, Tidak betul. materi terus ya, masih ada yang lain. Iya. Masih ada yang lain. Ya, ya tadi dana, darah, ginjal. Oh ya, mungkin saya sedikit mengutip juga. Ada satu cerita di TV, serial TV.
ada seseorang yang meninggal, ternyata dia sudah meninggalkan wasiat. Wasiatnya apa? Dia punya kartu anggota untuk donor organ. Jadi ketika dia meninggal, semua rumah sakit dikontak. Jadi ada yang membutuhkan kornea, membutuhkan jantung, membutuhkan paru-paru, membutuhkan ginjal. Itu kalau tidak salah di film itu 5 rumah sakit datang bersama. Dan ketika jenazah itu untuk bawa masuk ke rumah sakit, ke ruang operasi, karena kan harus ruang operasi steril, semua staf rumah sakit memberikan hormat. Nah itu kan kita nggak pernah berharap seperti itu, kan? Tapi itu satu perwujudan apresiasi orang di sekeliling kita. Boleh, menarik sekali. Tapi terima kasih sekali lagi waktunya, Sis Vero, Sis Alina. Semoga diskusi dana ini bisa memicu kesempatan atau kita bisa mengajak yang mendengarkan atau menonton untuk, wah, saatnya saya berdana. Terima kasih. Semangat pagi. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Silakan diminum teh dan kopinya. Udah dingin.